ini ada Pak Tungkot ini pernah diskusi jarak jauh, ya kira beliau pernah menjadi moderator waktu saya presentasi. Pak Gulat juga kita baru ketemu online Pak Gulat ya pada beberapa hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu kurang lebih. Ya, izinkan saya ingin sampai di sini juga Pak Sadino ya. Mas Sadino ikut prihatin ya, atas ya saya udah ngobrol tadi malam nih ya dengan beliau. Ya, izinkan saya untuk share screen untuk menyampaikan sesuatu sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, mohon maaf. Ya, Prof. Budi. Gimana? Silakan secukupnya. Ya, siap. Ya. Cukupnya nanti kakean nih. Ya, saya ngasih gambaran aja sedikit mengenai apa yang jadi ya, tadi diskusi beberapa menit yang lalu. Kalau data saya, kajian saya, ini luas kawasan daratan Indonesia itu 190 juta hektar. Dan ini memang 60 lebih atau 2/3 adalah hutan, land use-nya. Begitu. Ini data 10 tahun yang lalu. Untuk ngajar nggak apa-apa ya. Sengaja saya buka untuk. Nah, kita punya ketimpangan memang. Pulau Jawa dan luar Jawa itu timbang banget mengenai land use-nya. Bahwa namanya Jawa itu 85% itu sudah dibudidaya. Mungkin sudah kurang lagi sekarang ya. Dan Kepulauan Papua itu baru sekitar 3%. Ini menunjukkan ketimpangan mengenai penggunaan pemanfaatan lahan. Nah, ini yang tadi kita coba hiruk pikui di situ ya. Ada kawasan hutan ya, hiruk pikuk ini kita hiruk pikuk ini beberapa menit yang lalu. Ini kira-kira tadi 69% itu kawasan hutan. Lihat kiri bawah ya, yang biru. Sementara yang budidaya adalah non kawasan hutan. Non kawasan by status nih ya, by status. Status kawasan hutan 69%, 69,8 ya. Kemudian yang APL non itu memang gimana ya? Jadi pandangannya itu kawasan hutan aja. Yang lainnya disebut bukan non kawasan tapi APL gitu, areal penggunaan lain. Lainnya sopo gitu. Lainnya hutan, kira-kira gitu. Nah, kemudian APL-nya cuma 30%. Jadi kita hidup ya, berkebun, beranak pinak, membuat kota, membuat industri itu cuma 30, cuma sepertiga sebut saja. Sepertiga daratan kita. Kira-kira begitu. Sehingga pantas saja kalau tadi Pak Darsono ngomong pangan kita ini ya sebagian besar impor. Saya mau tunjukkan nanti datanya. Mengapa kita impor? Ya. Hubungannya dengan lahan. Kemudian kenyataan penggunaan tutupan lahan itu, cek gitu. Yang hijau, ini adalah hutan. Hutan kita 51,7%. Jadi artinya ada diskrepansi data antara status kawasan hutan dan kenyataan hutan. Ini kurang lebih sekitar 18% beda. Jadi artinya yang 18% itulah yang tadi dibilang Pak Darsono, ya lahan alang-alang, lahan terbuka, yang tadi Pak Tungkot bilang degraded land, itu kira-kira segitu. Nah kalau itu 18%, itu hitungan saya sekitar 35 juta hektar. Itulah yang menyebabkan kita secara ekologis menjadi tidak sehat, apalagi ngomong produktivitas menjadi hampir tidak ada produktivitasnya. Ya, kalau kita ngomong apa layanan masyarakat, layanan kawasan hutan juga menurut saya kembali lagi karena degraded pathway itu tidak baik juga. Gitu kira-kira. Dan sementara kalau kita ngomong kebijakan tata ruang, ini budidayanya 2/3, kawasan lindung kurang lebih 1/3. Itu. Berikutnya di sini yang saya mau tunjukkan bahwa Indonesia ini ya, bahwa lahan pertaniannya secara persen ini bisa dilihat nggak anu saya? Ya. Bisa. 31% saja itu lahan pertaniannya. Termasuk tadi kebun-kebunnya gitu. 31%. Sementara negara lain itu ya tadi lebih dari itu. Semua negara itu besar kecuali Myanmar.
Myanmar ini hutan, karena penduduknya kecil ya sebenarnya nggak terlalu penting, tidak terlalu masalah itu. Ya. Tapi saya boleh bilang bahwa lahan pertanian kita bisa jadi ini adalah lahan yang paling kecil di dunia, kecuali tadi negara-negara kecil kayak Singapura, Hong Kong, ya Myanmar misalnya gitu. Kalau negara besar, lahan pertaniannya besar, begitu. Ya, kita masuk ke dalam ke dalam lahan sawah. Kalau perhatikan lahan pangan kita. Tadi lahan pertanian 31, lahan pangan kita itu cuma 24 juta hektar. Dan ini 13% saja. Sawahnya itu 7 juta tadi disebut sama. Pak Darsono juga ngomong 7,4. Dan ini tentu saja, kalau kita ngomong lahan pangan per kapita, lahan pangan per kapita kita, itu adalah 0,09. Ini adalah terendah. Memang Vietnam 0,085. Tetapi kalau kita ngomong sawah, Vietnam itu per kapita, sawah per kapita 0,85. Sementara Indonesia hanya 0,0, ya, 0,03. Gitu. Jadi artinya jangan heran kalau kita itu selalu kekurangan beras. 2 juta ton per tahun kita mesti impor. Dan itu karena apa? Ya karena memang kita nggak punya sawah. Sawahnya cuma 300 meter persegi per kepala. Gitu. Dan ini mungkin terendah juga di dunia. Dan ini tentu saja kita jangan bandingin dengan Singapura loh ya. Singapura lain lagi. Kalau kita ngomong negara normal, negara berbasis sumber daya, kita mungkin punya lahan pangan paling serendah di dunia. Gitu. Coba perhatikan ini semacam Thailand, itu 41, dan lahan pangannya 15%, 30%, kira-kira gitu. Ya. Vietnam masih 23% loh. Gede gitu ya. Italia 22% lahan pangannya. Jadi menurut saya kalau kita hampir semua pangan kita impor itu karena struktur penggunaan lahannya yang timpang. Dan inilah yang harus dijawab dengan tadi penataan, penguasaan pemilikan, penggunaan pemanfaatan atau penataan tenurial and land use. Kira-kira ke sana ya. Oke. Jadi kalau saya melihat Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020 ini merupakan breakthrough. Kita harus syukuri ada ini. Dan tentu saja pelaksanaan undang-undang ini harus juga mendasarkan kepada menyelesaikan persoalan-persoalan termasuk persoalan ketimpangan penguasaan pemilikan penggunaan pemanfaatan lahan tadi. Ketimpangan tenurial and ketimpangan land use itu. Dan tadi sudah diiterasi bagus oleh Pak Tungkot urusan itu. Nah, jadi UCK ini harus menciptakan lapangan kerja dan juga harus tadi memberikan perlindungan, pemberdayaan pada masyarakat atau bisnis kecil, UKM dan seterusnya gitu. Menjamin setiap warga memperoleh pekerjaan. Coba bayangin, luar biasa. Mendapatkan pekerjaan, mendapatkan imbalan, pendapatan, kira-kira begitu, ya. Dan kemudian melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan. Jangan lupa, keberpihakan, penguatan, perlindungan bagi koperasi, UKM, serta industri nasional. Tadi sudah di-refer oleh Pak Tungkot. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi. Dan kalau kita ngomong investasi, saya setuju dengan Pak Tungkot. Bukan hanya investasi dari luar. Investasi rakyat juga penting. Investasinya masyarakat yang sekarang nanam sawit itu penting sekali. Justru itu yang harus kita kembangkan. Ya, kita beri kemudahan, kita beri percepatan
untuk melakukan hal-hal yang bersifat strategis ini? Nah, tentu saja berlandaskan pengetahuan teknologi dan seterusnya. Itu. Nah, masukan kami, masukan saya sebagai tim serap aspirasi setelah mendengar, berkomunikasi, berdiskusi dengan ragam komunitas, termasuk Apkasindo melalui webinar yang dilakukan oleh teman-teman dari IPB, ya, saya melihat pertama legalitas usaha. Pelaku usaha, termasuk di sini adalah pekebun, ya, dalam menjalankan usahanya telah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan lupa, saya yakin pekebun itu semuanya mengikuti aturan pemerintah. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah, ya, bisa pusat, bisa provinsi, bisa kabupaten, kota, bisa bahkan sampai desa. Mungkin hanya baru sampai desa. Misalnya, dapatkan surat keterangan tanah. Itu bagian daripada kerja pemerintah. Jadi jangan hanya dilihat pemerintah itu mesti pemerintah yang ada di Jakarta. Indonesia itu besar dan Indonesia itu memang ada stratifikasi pemerintahan. Saya yakin itu harus dipahami sebaik-baiknya. Berbagai macam peraturannya, ada undang-undang, permen, perda, ya. Dan tentu saja kita berharap antar institusi pemerintah harus saling menghormati dan mengakui. Jangan sampai izin, misalnya ada izin usaha, perkebunan, izin lokasi, tidak dianggap sebelum mendapatkan izin dari kehutanan. Misalnya demikian. Menurut saya itu tidak seyogianya dilakukan dalam suatu NKRI. Ya, kalau itu tidak ada pengakuan kayak gitu semacam ini bukan NKRI. Poin saya adalah mari hal-hal itu kita respect dan selanjutnya kalau memang itu diperlukan pengadministrasian lebih detail dan seterusnya didorong untuk membereskan itu. Kita masuk ke hak atas tanah. Hak atas tanah itu banyak. Ada hak GO, ada hak milik, ada hak GB. Ya, saya ngomong bukan hanya untuk kebun sawit. Saya ngomong untuk tanah-tanah masyarakat. Ya. Hak ulayat masyarakat adat. Dan berbagai alas hak lainnya. Ada SKT, ada GIRIK, ada dan seterusnya. Kalau menurut Undang-Undang Pokok Agraria, itu semuanya diakui, direspek, dan dijadikan alas hak. Dan tentu saja dalam kaitannya dengan kawasan hutan, saya berharap itu dikeluarkan dari kawasan hutan. Terlebih kawasan hutan yang saat ini sebagian besar masih didasarkan pada penunjukan. Kita tahu MK 45 2011, ya, kemudian MK 35 yang mengenai batas kawasan, MK 35 2012 mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat harus kita respect. Sehingga batas kawasan hutan harus didasarkan kepada Undang-Undang Kehutanan plus keputusan-keputusan MK itu. Dan tentu saja setelah penunjukan harus diikuti menurut Undang-Undang Kehutanan, ya, harus diikuti dengan inventarisasi, kemudian tata batas. Nah, kalau kita ngomong tata batas, ya tanah-tanah masyarakat harus dikeluarkan, dilihat batasnya. Namanya batas itu menurut hukum agraria, batas adalah garis yang ditentukan oleh pihak-pihak yang berbatasan. Tidak bisa sepihak. Nah, jadi itu saya kira pentingnya tata batas. Tanpa tata batas, menurut iman saya itu belum selesai. Maknanya apa? Penunjukan itu sangat naif, sangat kabur, sangat sangat sumir. Dan itu menyebabkan persoalan-persoalan kita sampai saat ini. Kalau itu tidak disentaskan, menurut saya kita akan terus mempunyai persoalan soal agraria ini. Ya, jadi ini menurut hemat saya waktu yang terbaik. Kita harus tuntaskan hak-hak masyarakat ini.
sehingga kita akan mendapatkan penguasaan atas tanah yang jelas dengan batas-batas yang jelas, sekaligus batas kawasan hutan yang jelas. Kalau batas kawasan hutan jelas, maka urusan konservasi hutan menjadi lebih gampang ditangani. Kalau sekarang tidak gampang, saya yakin. Tidak ya. Nah, batas kawasan itu menjadi penting bersama-sama batas bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Kalau itu settle, negeri ini akan dingin. Akan dingin istilahnya Pak Jokowi dulu waktu beliau menjadi wali kota di Solo. Saya pernah membuat kegiatan namanya reforma agraria di kota Solo. Di desa namanya Kragilan, ya, itu adalah desa di mana ada satu tempat sebenarnya itu adalah tempat kosong, kemudian ditempati oleh banyak orang dan akhirnya itu menyebabkan titik panas karena segala macam persoalan sosial di Solo bisa berkembang dari tempat itu. Pada saat dilakukan proses reforma agraria, didudukkan hak-hak masyarakatnya. Dan kemudian masyarakat menjadi tenang, dan beliau sendiri menyampaikan, tanahnya menjadi dingin. Menjadi dingin, tidak panas. Nah, saya yakin dengan UCK ini, kalau bisa diikuti dengan proses settlement mengenai penggunaan tanah akan sangat bagus. Istilahnya sahabat saya Pak Petrus, land amnesty itu. Nah, tapi istilah saya adalah reforma agraria. Tapi janganlah reforma agraria diartikan sangat agraria. Enggak. Kita mau settlement yang terbaik dengan damai. Sedamai usulannya Pak Gulat Manurung. Tidak macam-macam. Diberesin satu-satu pelan-pelan sama-sama. Begitu. Kira-kira gitu kan Pak Gulat? Ya. Saya kira itu. Kemudian kaitannya dengan pengenaan sanksi dan denda kepada pelaku usaha, termasuk petani sawit di sini, termasuk masyarakat ada dalam kawasan hutan, ya, adalah pembinaan, bukan penghukuman. Pembinaan, bukan memberi denda yang sifatnya mematikan usaha. Gitu. Jadi afirmatif. Untuk apa? Untuk melanjutkan dan meningkatkan usaha, bukan mematikan usaha. Saya yakin kalau draft RPP yang ada sekarang ini dilakukan, saya yakin masyarakat tidak mau ngurus, lebih bagus menghentikan usaha. Kalau itu terjadi, tentu saja yang pertama, ya, kebun tidak terurus, menjadi persoalan sosial. Yang kedua, kemudian produktivitas tidak tercapai. Banyak pengangguran dan seterusnya. Sehingga apa yang dikatakan Pak Gulat, Pak Tungkot, itu menjadi negatif. Kalau tadi kan mengembangkan Pak Tungkot kan, kalau ini menjadi berhenti. Apa itu yang dimaksud dengan UCK? Tentu tidak. Kita berharap UCK bersifat afirmatif. Kaitannya dengan denda dan sanksi. Saya sebut sanksi. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu harus menjadi pendorong pembinaan agar penyelesaian administrasi mengenai tanah, mengenai izin, itu dibereskan dan kemudian disertifikatkan dan seterusnya. Sehingga tadi ekosistem kita sosial, ekonomi akan menjadi lebih baik. Oke. Nah ini penutup. Penutup ini rasanya hanya statement positif dari apa yang disampaikan Pak Tungkot tadi. Ya. Jadi yang pertama, usulan sanksi administrasi yang disampaikan dalam RPP, banyak RPP ini ya. Ini harusnya didasari oleh keinginan untuk ikut berupaya mewujudkan tujuan UCK yang produktif dan berkelanjutan. Jadi saya yakin kita semuanya bertujuan ke sana. Ya.
Dengan penerapan sanksi administrasi yang bersifat pembinaan, yang tadi saya katakan, ya, pembinaan, ya, bukan pembunuhan, ya, itu dibina untuk melanjutkan usaha apermeti, dilaksanakan secara berjenjang dan tidak multidor, sehingga memberikan ruang waktu yang terukur kepada pelaku usaha, termasuk petani sawit di sini, ya, untuk menyelesaikan semua sehingga menuju kepada completeness atau penyelesaian secara keseluruhan masalah administrasi yang diperlukan dalam rangka apa? Dalam rangka 3R istilah saya, 3R, yaitu right, hak, pembatasan karena harus ada aturan-aturan kan, ya kan? Kemudian tanggung jawab. Saya yakin masyarakat yang sudah punya tanah, punya hak yang jelas, punya tanggung jawab yang jelas juga. Gitu. Dan tentu saja kalau itu semuanya bagus, jika 3R itu bagus, maka negara segi pemerintah akan mendapatkan, ya, membuka dan menumbuh kembangkan lapangan kerja. Pengangguran dapat ditekan jumlahnya. Ya Pak Tungkot? Pak Tungkot yang tadi ngomong gitu ya. Ya. Pak Tungkot tadi kan membuka toh, ya. Kemudian masyarakat bekerja dengan nyaman, nggak ada masalah, tenang, tidak mudah dihasut, ya, tidak mudah ribut, karena kerja jelas, agendanya jelas hari ke hari, ya. Produktivitas lahan dapat ditingkatkan, ya. Kalau lahan sengketa mana bisa nanam, gitu. Ya. Kemudian kegiatan usaha berjalan dengan nyaman sehingga ekonomi berputar dinamis. Investasi, tadi Pak Tungkot juga bilang investasi, dapat ditingkatkan. Kalau suasananya bagus, uang datang sendiri tuh Pak. Ya, juga yang duit-duit di bawah bantalnya masyarakat keluar itu untuk melakukan usaha. Gitu. Kemudian, pendapatan domestik bruto dapat dikembangkan, PDB. Industri tetap berjalan. Nah ini, ekspor tetap terjaga. Sehingga neraca perdagangan RI tetap positif. Jangan kayak sekarang. Ya, sawit sudah begitu hebat, tapi orang ribut. Apa ini argumennya? Orang luar. Karena deforestasi. Sawit penyebab deforestasi. Sawit bisa disebab banyak ilegal dan seterusnya. Kemudian ISPO tidak memberikan dan seterusnya. Itu tidak bagus. Ya. Tanya itu ISPO persoalannya pasti soal hak atas tanah. Itu yang utama. Ya. Kemudian kampanye negatif atas produk ekspor Indonesia mereda. Jadi kampanye-kampanye tadi kita harapkan mereda. Nah, ini yang terpenting. Kalau itu semuanya, ya, kalau tadi denda tujuannya hanya untuk PNBP, itu sekali pukul selesai. Karena usahanya mati. Nah, kalau usahanya hidup, maka pemerintah, negara bisa mendapatkan pajak. Saya yakin pajak dapat ditingkatkan. Saya yakinlah kita semuanya adalah bangsa yang baik, masyarakat yang baik, patuh akan peraturan perundangan, dan membayar pajak itu pasti dengan senang hati. Dan itu semuanya akan berdampak kepada kondisi stabilitas sosial keamanan yang terkendali. Tidak mudah ribut kita. Karena semuanya kerja, semuanya sibuk, semuanya berproduksi, dan hasil produksi dinikmati, dan semuanya happy. Kondisi ini akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goal. Tadi sampaikan oleh Pak Tungkot. Untuk apa? Untuk mewujudkan masyarakat makmur dan sejahtera yang tadi di-highlight oleh kakak saya, Profesor Sudarsono Sudomo. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini berkenan buat teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Luar biasa ini. Prof. Budi sebagai juga anggota tim serap dan logik